semua, kembali lagi di channel MathEta. Pada video ini, kita akan membahas tentang latihan soal tes akademik matematika Akpol. Oke, lanjut saja pada soal yang pertama. Suku banyak PX dibagi X kurang 1 bersisa 10, sedangkan jika dibagi X kurang 2 bersisa 6. Sisa pembagian PX oleh X kuadrat kurang 3X tambah 2 adalah... Nah, di sini kita mencari jika PX dibagi X kuadrat kurang 3X tambah 2 itu sisanya berapa. Nah, pasti pada soal ini ada kaitan antara X kuadrat kurang 3X tambah 2 dengan data X kurang 1. Sisa 10 dengan X kurang 2 sisa 6. Oke. Nah, kita tahu bahwa teorema sisa itu persamaannya fungsi Sx sama dengan Ax tambah B. Nah, ini kita tahan. Nah, kemudian kita cari X kuadrat kurang 3X tambah 2. Kita faktorkan sehingga diperoleh X kurang 2 kali X kurang 1. Nah, nanti hasilnya X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Dapat dari kalau kita punya X kurang 2 sama dengan 0, maka kalau negatif 2-nya pindah ruas ke sebelah, maka nanti X sama dengan 2. Sama seperti ini. Nanti yang X kurang 1 juga begitu. X sama dengan 1. Nah, kita sudah dapat nilai X1 dan X2-nya, kita masukkan pada teorema sisa. Nah, di sini S2 sama dengan A kali X, di sini X-nya 2, jadi A kali 2 tambah B. Tadi kita tahu dari data soal bahwa jika dibagi X kurang 2 itu sisanya 6. Nah, sehingga kita bisa tulis bahwa S2 itu sama dengan 6. Nah, di data soal juga ada X kurang 1 sisanya 10. Nah, kita bisa tulis juga S1 itu sama dengan 10. Nah, jadi S2 sama dengan A kali 2 tambah B. Nah, nanti S2-nya ini 6. Dari sini sama dengan 2 kali A itu 2A tambah B. Nah, kita lakukan yang sama juga jika X sama dengan 1, kita masukkan di teorema sisa, maka S1 sama dengan A kali 1 tambah B. S1-nya tadi 10, jadi 10 sama dengan A kali 1, A tambah B. Nah, kita sudah dapat 2 persamaan. Sekarang kita mencari nilai A dan B-nya. Kan bisa dari sini. Nah, A tambah B sama dengan 10, kita kurangi dengan 2A tambah B. Nanti kan B-nya kan 0 ya, habis. B kurang B kan 0. A kurang 2A negatif A. 10 kurang 6, 4. Nah, sehingga kita dapat nilai A-nya sama dengan negatif 4. Negatifnya pindah di sebelah. Nah, kita sudah dapat nilai A-nya. Dari nilai A ini, kita bisa mencari nilai B. Kita masukkan pada salah satu persamaan tadi. Di sini bisa A tambah B sama dengan 10. Kita masukkan nilai A sama dengan negatif 4. Negatif 4 tambah B sama dengan 10. Maka B sama dengan 10 tambah 4. Jadi B sama dengan 14. Nah, kita sudah dapat nih nilai A dan B-nya. Sehingga kita masukkan nilai A dan B ini ke teorema sisa. Jadi hasilnya Sx, A-nya ganti negatif 4, negatif 4x tambah B-nya itu 14. Nah, ini jawabannya. Negatif 4x tambah 14. Jadi, jawaban yang benar adalah yang A. Negatif 4x tambah 14. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Himpunan penyelesaian sistem persamaan. Nah, ini ada 3 persamaan. Kita langsung saja pada yang ditanyakan. Itu X kali Y kali Z itu berapa? Nah, di sini kita misalkan yang di atas itu persamaan 1, yang ini persamaan 2, yang ini persamaan 3. Nah, kemudian kita mengeliminasikan dari persamaan 1 dan persamaan 3. Di sini X tambah 2Y kurang Z sama dengan 3, dengan 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 17.
Nah, X kurang 3X sama dengan negatif 2X, 2Y kurang 2Y, itu 0, habis. Nah, maka dicoret. Kemudian negatif Z kurang Z, itu sama dengan negatif 2Z, sama dengan 3 kurang 17, itu negatif 14. Nah, ini kita bisa sama-sama bagi dengan negatif 2 ya, agar lebih sederhana. Jadi negatif 2X bagi negatif 2 itu X, negatif 2Z bagi negatif 2 itu tambah Z, dan negatif 14 bagi negatif 2 itu 7. Sehingga kita dapat persamaan baru, yaitu X tambah Z sama dengan 7. Kita simpan dulu. Kemudian kita lanjut. Yang berikutnya, yaitu di sini kita gunakan persamaan yang kedua dengan persamaan yang ketiga. Nah, di sini kayak tadi kita menghilangkan yang Y-nya, maka ini juga kita harus hilangkan yang Y-nya. Nah, di sini kan negatif Y. Di sini tambah 2Y. Nah, berarti kita harus kalikan persamaan yang ini dengan 2. Sehingga kita dapat 2X kali 2, 4X, negatif Y kali 2, negatif 2Y, tambah 2Z kali 2 itu 4Z, dan 11 kali 2 itu 22. Nah, untuk persamaan yang di bawah ini tetap saja, sehingga kalau kita jumlahkan, di sini saya pakai jumlahkan ya, supaya nanti Y-nya habis. Nah, 4X tambah 3X itu 7X, negatif 2Y tambah 2Y itu 0, habis. Kalau yang masih bingung tentang bilangan bulat seperti ini, penjumlahan dan pengurangan, bisa dicek di playlist bilangan bulat pada channel MathEta. Oke, lanjut. 4Z tambah Z itu 5Z, kemudian 22 tambah 17 itu 39. Nah, kita sudah dapat lagi persamaan baru. Nah, kita sudah dapat persamaan 4, kita sudah dapat persamaan 5. Nah, kemudian kita berusaha untuk menggabungkannya, lalu mengeliminasikan antara X atau Z-nya. Nah, di sini yang saya pakai yaitu eliminasi Z, sehingga yang persamaan di atas ini persamaan 4, kita harus kalikan dengan 5, supaya nanti Z-nya bisa hilang atau habis. Nah, sehingga hasilnya 5X tambah 5Z sama dengan 35. Persamaan di bawah tetap, sehingga jika kita kurangi, 5X kurang 7X itu negatif 2X, 5Z kurang 5Z itu 0, maka kita bisa coret. Kemudian 35 kurang 39 itu negatif 4. Sehingga kita dapat negatif 4 bagi negatif 2 itu X sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat nilai X-nya. Kemudian karena X-nya sama dengan 2, kita masukkan di salah satu persamaan antara persamaan 4 atau persamaan 5 tadi. Nah, kemudian kita masukkan nilai 2-nya pada X, jadi 2 tambah Z sama dengan 7. Maka Z sama dengan 7 kurang 2. Jadi Z sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat nilai Z-nya. Nah, kemudian kita pakai antara persamaan 1, 2, atau 3 untuk mencari nilai Y-nya. Nah, kemudian kita masukkan nilai X-nya itu sama dengan 2, tambah 2Y, nilai Z-nya itu sama dengan 5, berarti kurang 5 sama dengan 3. Nah, maka 2Y sama dengan 6. 6 ini dapat dari 2 kurang 5 itu negatif 3, negatif 3 pindah sebelah ruas, jadi 3 tambah 3 itu 6. Sehingga 2Y sama dengan 6, dan Y sama dengan 6 dibagi 2. Y sama dengan 3. Kita dapat nilai Y-nya. Nah, kita sudah dapat nilai X, kita sudah dapat nilai Z, kita sudah dapat nilai Y. Nah, kita lanjut pada soal atau pertanyaannya. Nah, ditanya itu, X kali Y kali Z itu berapa? Kalikan saja. 2 kali 3 kali 5. Itu hasilnya 30. Nah, ini jawabannya. Sehingga option yang tepat yaitu C, 30. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika suku Kn suatu deret adalah UN sama dengan 2 pangkat 2X tambah N, maka jumlah tak hingga deret tersebut adalah, nah, di sini kita pakai dulu A ini suku pertama U1,
Nah, kita kan sudah punya nih rumusnya. Kita masukin aja. Kalau U1 itu berarti kan N sama dengan 1. Nah, kita masukin di sini, N-nya di sini 1, berarti U1 sama dengan 2 pangkat 2X tambah N. N-nya ini kita ganti 1, sama kayak seperti ini. Nah, jadinya 2 pangkat 2X tambah 1. Nah, kita bisa pisahkan menjadi seperti ini. 2 pangkat 2X kali 2, karena ini kan kita anggap pangkat 1. Nah, di video sebelumnya tentang persamaan eksponen sudah dijelaskan, kalau kita punya basis sama, maka di sini kali, hasilnya itu nanti pangkatnya dijumlahkan, sehingga hasil yang ini sama dengan yang ini. Nah, kemudian kita sudah dapat U1-nya, kita cari U2-nya. U2-nya sama, N-nya kita ganti dengan 2, karena di sini N sama dengan 2. Nah, N ini kita ganti dengan 2, U2 sama dengan 2 pangkat 2X ini tambah N, kita ganti dengan 2 juga, jadi 2 pangkat 2X tambah 2. Nah, kita pisahkan seperti yang di atas, jadi 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 2. Nah, kita sudah dapat U1-nya, sudah dapat U2-nya, kemudian kita masuk untuk mencari rasio. Rasio ini bisa U2 per U1, bisa U2, U3 per U2, bisa U4 per U3, U5 per U4, dan seterusnya. Nah, kemudian kita masukkan U2-nya itu sama dengan 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 2, ikut yang ini, 2 pangkat 2, ikut yang ini. Nah, kemudian per U1-nya itu 2 pangkat 2X kali 2, ikut yang ini. Nah, di sini 2 pangkat 2X bagi 2 pangkat 2X itu kan 1. Nah, berarti kita bisa hilangkan. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4. 4 bagi 2 itu 2. Nah, berarti rasionya itu sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat rasionya. Langkah terakhir, kita masukkan di rumus jumlah deret atau jumlah tak hingga deret. Nah, di sini rumusnya A per 1 kurang R. A-nya ini tadi U1 tadi 2 pangkat 2X kali 2 per 1 kurang R, R-nya itu tadi 2. Nah, sehingga kita dapat 2 pangkat 2X kali 2 per 1 kurang 2 itu negatif 1. Dan hasilnya itu sama dengan negatif 2 pangkat 2X kali 2. Kita bisa gabungkan, ikut persamaan eksponen, ini kan kita anggap pangkat 1. Berarti negatif 2 pangkat 2X tambah 1. Inilah jawaban yang benar. Nah, sehingga opsi yang tepat yaitu negatif 2 pangkat 2X tambah 1 yang A. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika ini bisa dilihat, kita cari nilai X-nya, yang ditanya nilai 8X kurang X kuadrat itu berapa? Nah, langkah pertama kita tahu dulu 8 itu ada kaitannya pasti dengan 32, supaya kita bisa samakan. Nah, ini perlu diingat dan dihafal dan dihayati. Kita harus tahu itu pangkat-pangkat sederhana dulu. Kalian harus hafal kalau perlu 2 pangkat 2 itu berapa, 2 pangkat 3 itu berapa, 2 pangkat 4 itu berapa, 2 pangkat 5 itu berapa. Begitu juga dengan 3. 3 pangkat 2 berapa, 3 pangkat 3, begitu juga dengan 4 pangkat dan 5 pangkat. Nah, karena supaya dapat soal-soal kayak seperti ini, tidak perlu lagi cari, oh, 8 itu berapa pangkat berapa, 32 itu berapa pangkat berapa. Nah, sudah langsung tahu, 8 itu kan 2 pangkat 3. Nah, 32 itu 2 pangkat 5. Nah, sehingga nantinya mudah. 2 pangkat 3 kali X tambah 2. Nah, ini kan ada akar pangkat 3-nya kan. Nah, per 1 per 2 pangkat 5, pangkat 2 kurang X. Nah, ini kan masih akar. Kita rubah dulu akarnya. Jadi 1 per 3. Kemudian yang 1 per 2 pangkat 5 ini kita rubah supaya sama, jangan ada per-pernya lagi, sehingga nantinya pangkatnya jadi negatif. Karena kalau kita punya 1 per 2 atau 2 pangkat 2, nah itu nanti kalau kita mau rubah nanti jadinya 2 pangkat negatif 2. Begitu juga dengan ini, 1 per 2 pangkat 5, nanti 2 pangkat negatif 5.
Nah, ini sudah kita dapat. Kemudian kita operasikan yang bisa dioperasikan. Nah, ini 3 kali 1/3 kan 1 ya. Berarti nanti kita tulis saja 2 pangkat X tambah 2. Nah, yang di sebelah sini, ruas sebelah, negatif 5 kali 2 itu negatif 10, negatif 5 kali negatif X itu tambah 5X. Nah, ini kan gampang. Kita sudah tahu ini basisnya 2, ini basisnya 2. Nah, kan sama. Berarti yang basisnya kita anggap saja tidak ada gitu. Jadi kita fokuskan yang di pangkatnya saja. Nah, sehingga X tambah 2 sama dengan negatif 10 tambah 5X. Kita pindahkan 5X-nya ke sebelah, jadi X kurang 5X itu negatif 4X, kemudian negatif 10, 2 pindah sebelah, jadi negatif 10 kurang 2, itu negatif 12. Sehingga X sama dengan 3. Nah, kita sudah dapat nilai X-nya. Kita masukkan ke pertanyaannya. Jadi 8X kurang X kuadrat itu 8 kali 3 kurang 3 pangkat 2. 8 kali 3, 24. 3 pangkat 2 itu 9. 24 kurang 9 itu 15. Maka 8X kurang X kuadrat itu sama dengan 15. Jawabannya yang C. 15. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Persamaan garis yang menyinggung lingkaran ini persamaannya di titik yang absisnya 8 adalah, nah di sini kita cari dulu jika absisnya X sama dengan 8. Nah, kita masukkan X sama dengan 8 ini di persamaan yang ini. Jadi, 8 kurang 4, ikut ini kan, kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 25. 8 kurang 4 itu 4, jadi 4 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 25. Nah, nanti ini kan 16, pindah sebelah jadi 25 kurang 16. Maka Y tambah 2 kuadrat sama dengan 25 kurang 16. Nah, yang ini kita uraikan. Uraikan jadi Y kuadrat tambah 4Y tambah 4 sama dengan 9. 25 kurang 16 itu 9. Nah, 9-nya kita pindahkan 2 supaya bisa dioperasikan dengan 4. Jadi Y kuadrat tambah 4Y kurang 5. Kurang 5 ini dapat dari 4 kurang 9. Nah, sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan, bisa difaktorkan. Jadi Y tambah 5 kali Y kurang 1 sama dengan 0. Ini kita bisa dapat, yaitu Y sama dengan negatif 5, dan Y atau Y sama dengan 1. Nah, kita sudah dapat nilai Y-nya. Kita sudah dapat Y1, Y2-nya. Nah, kita sudah ada X-nya. Nah, kita tinggal masukkan sesuai rumus yang ini. Nah, di sini X kurang 4 kali dengan X1-nya tadi 8 pakai yang absis, tambah Y tambah 2 kali negatif 5, yang tadi dapat Y1-nya tambah 2. Nah, itu sama dengan 25. Kemudian, X kurang 4 kali 8 kurang 4 itu 4, tambah Y tambah 2, kali negatif 5 tambah 2 itu negatif 3, sama dengan 25. X kali 4, 4X, negatif 4 kali 4, negatif 16. Y kali negatif 3 itu negatif 3Y, dan 2 kali negatif 3 itu negatif 6, sama dengan 25. Nah, kita operasikan ini bisa. Negatif 16 kurang 6. Itu negatif 22. Negatif 22. Nah, 25 pindah sebelah, jadi negatif 25. Negatif 22 kurang 25 itu sama dengan negatif 47. Sehingga hasilnya itu 4X kurang 3Y kurang 47 sama dengan 0. Nah, sebenarnya kalau dari persamaan ini saja sudah ada pada absen, tapi coba kita coba lagi untuk yang Y sama dengan 1. Oke. Nah, kalau Y-nya sama dengan 1, itu nanti kita dapat, kayak tadi pakai rumus yang tadi, X kurang 4 kali 8 kurang 4 tambah Y tambah 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 25. Jadi X kurang 4 kali 4 tambah Y tambah 2 kali 3 itu sama dengan 25. Kayak tadi, X kali 4, 4X, kurang 4 kali 4, kurang 16, terus Y kali 3, 3Y, 2 kali 3 itu 6, sama dengan 25. 25 pindah sebelah, nanti hasilnya dapat negatif 35. Sehingga persamaan yang berikutnya yaitu 4X tambah 3Y kurang 3
kurang 0, kurang 35 sama dengan 0. Nah, ini kita lihat tidak ada di option, maka kita pakai yang tadi, yang pasangan pertama yang didapat, sehingga jawaban yang benar yaitu yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nilai dari limit ini bisa dilihat. Nah, ini limitnya X mendekati tak hingga. Nah, sebelum itu kita punya ada cara cepat. Itu kalau kita lihat atau kita dapat soal yang bentuknya seperti ini. Nah, ada akarnya, kemudian dikurangi akar lagi, kemudian ada X mendekati tak hingga. Itu kita bisa pakai cara cepat ini. B kurang Q per 2 akar A. Nah, ternyata untuk soal yang nomor 6 ini, dia bentuknya sama. Nah, sehingga kita tentukan saja di sini A-nya berapa, B berapa, C berapa, P berapa, Q berapa, R berapa. Di sini P-nya ini 1, A-nya ini 1 ya, karena kita anggap X kuadrat ini di depannya koefisiennya 1. A sama dengan 1, B-nya itu negatif 2, ingat jangan lupa negatif, B sama dengan negatif 2, C-nya itu 5. Kemudian P-nya sama, P-nya juga 1, kemudian Q-nya 2, kemudian R-nya 11. Nah, kita sudah dapat. Nah, kita masukin saja di rumus ini. Nah, B kurang Q, B itu negatif 2. Nah, Q itu 2, berarti negatif 2 kurang 2 per 2 akar A. A-nya itu 1, berarti 2 akar 1. Negatif 2 kurang 2, itu negatif 4. 2 akar 1, itu akar 1 itu kan 1, berarti 2 kali 1, 2. Sehingga negatif 4 dibagi 2 itu hasilnya negatif 2. Nah, sehingga jawaban yang tepat ada pada opsi B, negatif 2. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton sampai pada akhir video ini. Tetap stay di channel MathEta. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!